Welcome to Mata Wibu. So what we gonna talk about? Kita bakal bahas tentang fenomena orang ini belakangan sejak studio titik-titik ini Jangan gitu kan. Studio apa titik-titik? Apa mikirnya apa? Jeff HD juga studio. Pokoknya semenjak ada studio titik-titik ini nonton anime tuh mandang siapa studionya sekarang. Nah, nanti kita bakal bahas sisi buruknya dan sisi baiknya ada nggak sih? Aku yakin ada. Oh, ada. Oke, nanti kita bakal pas tuntas. Nah, jadi fenomenanya apa nih? Maksudnya kan mungkin kawan-kawan juga nggak semuanya peduli sama studio anime, yang penting nontonnya apa kan. Iya. Aku juga gitu kadang. Mungkin sedikit lah kita kasih preview atau semacam gambaran studio-studio anime, studio animasi yang ada di Jepang. Yang pertama apa? Jadi mungkin kita mulai dari Ghibli ya. Ghibli itu kan cukup OG ya di dunia peranimean. Totoro yang cukup terkenal sih, karena Totoro ini jadi ikon Ghibli kan terakhir. Iya. Tapi itu tadi fokusnya Ghibli kayaknya emang menyesatkan anak-anak ke dunia lembut. Iya. Ada Totoro yang tersesat di hutan, ada Spirit Away yang tersesat di dunia jin dan jun. Ada Castle in the Sky itu yang tersesat di langit. Pokoknya tersesat semuanya. Ada Ponyo, ada yang yang sedih-sedih itu yang adanya meninggal itu. Fireflies. Iya, gitu-gitulah. Mereka lebih ke segi cerita sih ya kan. Iya. Lebih ke surrealis lah. Seorang kawan bilang dia kenapa suka kali Ghibli itu dia setiap nonton hatinya merasa hangat. Menurutku story yang lumayan tuh Spirit Away sih, karena sebenarnya Spirit Away ini aku udah mungkin kecil sempat nengok, tapi di remind kembali sama ada dosen kemarin ya dari kuliah kemarin, Triadi Syadian ya, nanti kita tampilin di sini ya. Iya Pak Dian. Kami disuruh nonton lagi supaya mungkin banyak lah jadi inspirasi, dapat ide grafiknya kayak ceritanya kayak. Mungkin jadi challenge di rumah tuh kawan-kawan yang dulu nonton anime tapi cobalah tonton lagi. Pasti beda pemahamannya hari ini sama dulu kita nonton waktu kecil. So, itu tadi soal Ghibli. Inilah kita bahas yang ada di sini aja kan. Kebetulan kita ada action figure juga. Mungkin ke Pierrot. Pierrot ini cukup terkenal karena dia suka ngambil proyekan anime yang episodenya panjang-panjang, kayak Naruto misalnya, Bleach, apalagi sekarang Bleach bagus sekali, sangat memukau kan. Grafis Bleach ini sangat memanjakan mata, apalagi yang Thousand Blood War. Dan karena itu kasiannya di Black Clover nih, animenya diberhentikan. Sangat disayangkan, banyak fans yang kecewa sih. Ya karena juga fansnya banyak yang terlalu komplain juga masalah grafiknya, mungkin imbasnya gara-gara Bleach kayaknya di Black Clover sih budgetnya jadi nggak ada. Belum tentu benar menurut pendapat mata wibu seperti itu. Tapi Black Clover bakal ada the movie-nya bentar lagi. Nah, kemudian ada Ufotable Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Ya, yang ingatkan itu yang scene-nya siapa namanya? Tanjiro melawan Rui ya? Yang laba-laba itu laba-laba putih tuh. Iya. Itu sekali. Sampai mangakanya katanya nangis terharu melihat episode tersebut gitu lah. Karena disuguhkan dengan action dan grafik yang sangat memukau lah. Efek-efek airnya tuh ya. Berdarah. Dan fun fact ternyata mereka itu nggak nampak airnya ya. Ternyata cuman efek dari tebasan aja gitu. Sebenarnya itu nggak ada. Nah, itu aku baca di Twitter kemarin. Ternyata kata mangakanya itu sebenarnya nggak ada airnya gitu loh. Kan karena waktu kena pedang kan nggak basah. Iya dong, tapi kan itu kan efek yang kita mau tuh kan kayak gitu. Iya memang ya, itulah untuk memanjakan mata. Kau tadi baca di mana? Di Twitter. Aku baca di Twitter COVID-19 hoax. Aja. Hoax dari Boku no Hero Academia. Palasik. Enggak komedi. Alah. Nah ini hoax ya guys. Ini dari Boku no Hero Academia yang dikerjakan oleh Studio Bones. Cuman menurun grafiknya, banyak yang komplain. Yang di sini udah kita bahas, mungkin untuk tambahan Makoto Shinkai ya. Makoto Shinkai itu film kuasa. Iya, maksudnya studionya pun nggak begitu terkenal. Kalau dia tuh pembahasannya bukan anime studio, tapi sutradaranya siapa, mangakanya siapa, mungkin sutradaranya siapa, pengarangnya siapa gitu loh. Orang bukan bahas ini ceritanya yang buat, pokoknya jamin bagus gitu. Karena ini Makoto Shinkai yang buat, pasti bagus. Pasti ditunggu lah, belum pasti bagus sih. Iya, pasti ditunggu. Di kepala orang kayak gitu jadi. Iya pasti. Alasan kenapa kita mau bahas masalah fenomena ini ya gara-gara si Biang Kerok Studio MAPPA. MAPPA. Fun fact,
MAPPA ini dulu yang mendirikan adalah karyawannya Madhouse. Madhouse Yang buat One Punch Man. One Punch Man juga mau pindah dari Iya, Madhouse. ke MAPPA. One Punch Man kayaknya Ditikung ya. ya. Nah, singkat cerita karena ada selisih paham dan tadi aku baca juga Karena soal kreativitas sih. iya Masalah. si Maruyama ini pemilik MAPPA ini pengen lebih keluar lah sisi kreatifnya. Iya. Jadi dia buat studio sendiri yang namanya MAPPA. Lebih bebas gitu-gitu. Iya, Belakangan betul. MAPPA-nya juga banyak tuntutan yang nggak bebas lagi. Betul, nggak bebas Betul. lagi. Nah, MAPPA ini sebetulnya singkatan guys. Jadi kepanjangannya Maruyama Animation Project Produce Association. Nah, yang jadi masalah itu mungkin di sekitar kami, mungkin ada juga yang ngerasain banyak yang pengen mau nonton anime itu karena MAPPA. Sebagian dari kita mungkin udah baca manganya mungkin atau dapat sujus dari orang, kan kita nggak terlalu ini. Nah, banyak orang yang karena MAPPA ini namanya mulai gede, Itulah orang makin ke-notice saat ada berita One Punch Man mau digarap sama MAPPA juga. Itu kan ada dua pihak nih, jadi dua pendapat. Ada yang wah semangat fans beratnya, ada yang fans beratnya makin wow bahaya gitu. Kenapa? Karena MAPPA ini terbilang cukup beresiko karena ngambil proyekan-proyekan besar kayak Jujutsu masih, Chainsaw Man masih, Chainsaw Man masih. Chainsaw Man masih 12 episode kan? Betul. Cuma satu season 12 episode. Tinggal nunggu lagi kita chapter keduanya ini. Dan MAPPA tuh menyebalkan itu, mecah-mecah kayak gitu tuh gua rasa menyebalkan. Masa ini season Attack on Titan season ini kan dipecah dua lagi. Iya. Kemarin semua orang nungguin itu waktu ini ya Attack on Titan karena dibikinnya final season kan. Iya. Pokoknya final seasonnya bisa 4 part, kena marketing kita semua. Iya, kenapa? Itulah udah ngambil Jujutsu, Chainsaw Man, Shingeki no Kyojin, One Punch Man lagi, ada Vinland Saga lagi, apa lagi? Baru lagi. Dan Saga tahun ini juga. Tahun ini juga. Mungkin sebagian orang ini takut kalau kita bahas mapanya ya, takut anime favoritnya jadi turun kualitasnya karena si mapanya ini mungkin punya banyak kerjaan lain untuk Ya. dikerjakan. Aku nggak tahu ini berita benar atau enggak ya. Yang waktu Shingeki no Kyojin jelek, yang diprotes. Habis itu kan mapanya nyerang balik kayak bilang, "Ya udah kalau enggak kami cancel aja nih semua." Memang fansnya Shingeki no Kyojin alay semua memang. Ini kan kemarin sempat kita bahas. Sasageo ini agak alay. Oh gini dia. Makhluk-makhluk di luar wibu ini ngeklaim dirinya wibu ini kebanyakan semenjak Shingeki no Kyojin kan. Maksudnya kan mereka berekspresinya dengan mengganti profil IG-nya jadi Armin. Salahnya di mana? Sama Mikasa. Mikasa. Saat rakyat-rakyat biasa pengen jadi wibu, yang wibunya merasa kayak ala yang suka-suka musik. Ini semua orang udah denger ini. Aku Ya. nggak mau lah gitu deh. Anti mainstream ya. Iya, Yakin anti aku ada wibu-wibu yang kalian cuma nonton Shingeki no Kyojin gitu. Pasti Wibu tua, ada lah. wibu tuanya. Pasti ada wibu tua. So, kira-kira dengan fenomena ini bagus atau enggak? Kita coba ini tuh. Positif negatifnya kalau kita nonton anime itu based on studio aja. Aku negatifnya dapat sih, tapi kalau positifnya belum mau. Aku berarti bahas negatif ya. Ya, coba. Negatifnya itu lebih ke saat kita mandang studionya dulu, wawasannya jadi sempit. Asik apa aja yang kita tengok. Kalian kayak tanaman cangkok IPA dulu. Masih ada nggak sih orang belajar IPA? Masih lah kok. Atau Awal aja ganti IPS. Sains. Maksudnya kalian cangkok, kalian ditempelkan di pohon bernama apa? Enggak, mereka Dikasih ilustrasi ditempel dengan pohon yang bernama wibu. Jadi ya mereka kecil aja gitu. Wibunya masih gede. ditempel aja gitu. Udah segitu aja lah kalian. Saat anda yang merasa wibu ini mau berkompetitif dengan wawasan sama wibu-wibu lain, anda bakal kalah telak karena wawasan anda cuma di MAPPA saja. Termasuk beruntung juga sih MAPPA ini karena dia kebetulan dapat project yang memang bagus. Ya. Yang memang punya base masa yang kuat, Iya. Sebelum anime terbentuk, fans mangganya ini udah banyak memang. udah ngumpul, Jadi biarpun anime jelek, dia udah dibicarain. udah masih ada yang nonton. Itu kerugiannya kalau yang kayak gini-gini sifatnya. Orang jadi ada sense of belongingnya kan. Maksudnya Chainsaw Man juga diprotes orang karena nggak sesuai ekspektasinya. Karena yang baca mangganya Chainsaw Man itu nggak banyak kali pun. Iya betul. Mau yang beli. Bahkan fans berat dibilang karena dia langsung ngefans ke mangakanya. Di Tatsuki Fujimoto ini banyak sekali fansnya. Nah gitu, itu kalau negatifnya. Kalau positifnya aku rasa nggak ada. Sampai sini episode. Ada lah, mungkin maksudnya kita jadi lebih peka kali. Kita jadi tahu ciri khas satu studio. Mapa kita jadi tahu update. Saat ini kan yang paling depan kita bisa dibilang Mapa nih. Jadi kalau kita ngikuti Mapa kan artinya kita yang paling depan secara nggak langsung. Kalau Tapi kita di mau- medsos di mana-mana pun memang bahas MAPPA sih memang. Ya itu tadi yang aneh, aku rasa kenapa ini mulai hari ini gitu. Dulu kayaknya nggak kayak gini, orang nonton tuh
judulnya, Iya. bukan siapa yang buat. Atau itu dari manga apa gitu. Iya, atau mangakanya siapa sekalian gitu. Nggak Beberapa setuju. memang kadang saat fans manga lihat berita manga ini akan dijadikan anime oleh studio, udah males deh itu. Biasanya kalau studionya memang dia tahu seluk beluknya gimana ya. Tuh kan, sok paham track record kan jadi Iya betul. lebay kali. Nonton Padahal aja. kita sepele sama Pierrot, tapi Bleach luar biasa sekarang kan, sangat luar biasa. Kalau ibu-ibu bercerita tentang anime yang ber-3D, identiknya ke Mappa lah sekarang, gitu lah mungkin ya. Ya yang campur sama ini ya, sama yang biasanya maksudnya. Iya betul. Karena kalau yang tadi set 3D Kian kayak Ajin ya orang udah tahu. Iya memang dia dari awal memang Kayak gitu dibuat. Tapi Doraemon kalau- juga kan. Chainsaw Man, Jujutsu itu kan campuran. Iya, dan salah satu yang dianggap paling depan itu buat kayak gitu tuh, ya ini si Geki itu kayak mana? Tapi sebetulnya memang dari dulu tuh sebetulnya campur-campuran 3D itu dari dulu. Kan tuh nekan budget juga, kemauan. Iya. Kayaknya dulu dipakai 3D itu cuma untuk menyelamatkan aja biar nggak capek kali. Ngerti nggak? Kayak bikin gambar pasukan banyak, ya repot Iya kan. repot lah. Ya ini Belum. copy paste kan gampang. Tapi kalau seandainya main utamanya ini yang dibuat 3D orang ngeluh, kayak Eren misalkan dibikin kayak gitu. Ya tadi kita udah coba bahas jeleknya udah, baiknya apa lagi? Mana cuma itu doang. Seharusnya memang sedikit itu sih baiknya. Karena menurutku saat kita mandang studio itu ya kau bukan wibu anjir. Kau cuma penikmat Mappa. Selalu ada penikmat mapa di sana bilang, ya udah siapa yang mau jadi wibu bangsa. Mau bangga kali kurang ajar. Jadi kesimpulannya apa nih? Kalau mau jadi wibu yang berwawasan ya tonton anime yang dari Mappa. Jangan Enggak lah, luas lah, luas. Aku bukan bilang semua anime harus ditonton ya. Kita juga enggak semua anime. Udah capek ngapain? Capek. Yang suka aja. Pokoknya kalau suka apapun studionya tonton aja. Iya, tonton. Happy aja. Happy aja. Mending kau jadi wibu yang happy. Iya ngapain yang berat? Atau itu moto kita ya, wibu happy. Yo, coy. Mau itu kehidupan nyata, kehidupan wibunya. Tapi kau suka ngejudge gimana wibu-wibu di sana bisa happy? Itulah beban moral tadi ketika kau menjadi wibu. Gak usah kan wibu, semua orang juga dijak. Nontonnya tuh nonton aja bebas, gak usah terpaku sama studio apapun studionya. Aku Iya. lihat karena nggak semuanya juga. Kayak Sakamichi no Apollon tuh Mappa Akbor juga. Dan aku yakin nggak semua bisa Iya. suka sama itu. Tapi kalau aku pribadi aku Aku bahkan nggak tahu itu Mappa, nggak peduli juga. Tapi karena temanya musik, ada sedikit muatan sejarahnya juga. ya betul. Dan kebetulan jazz juga kan, Iya. sangat mungkin dari teman-teman wibu ada mau Ada ide lain mungkin, Ide lain, atau kita misalnya bahas apa? studio yang paling bagus. bahas komen lah tolong walaupun cuma api-api. Iya. Kebetulan nggak ada Presiden Wadachi kan, jadi boleh di share, di komen. Komen pendapat kalian, kalian bilang kalian tinggal di mana, udah tangi. Biar kami punya kawan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di episode keempat nanti. Oke, See you. see you. Close. Masuk ya. Dadah.